Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana, NIM 2012105010122, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Tujuan saya di sini membuat video ini yakni memenuhi salah satu ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari rangkuman saya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pertama dengan materi akuntansi dan perusahaan. Pengertian perusahaan, usaha atau perusahaan menurut Warren et al. Adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa atau output untuk pelanggan. Tujuan perusahaan menurut Warren et al. Adalah memaksimalkan keuntungan atau profit. Nah, keuntungan atau laba adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa. Nah, jenis-jenis usaha. Terdapat 3 jenis usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Di antaranya, pertama, usaha jasa, yaitu menyediakan jasa untuk pelanggan. Kedua, usaha dagang, yaitu menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan. Ketiga, usaha manufaktur, yaitu mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan. Bentuk-bentuk perusahaan. Berdasarkan bentuk yuridis dan tanggung jawabnya, bentuk-bentuk perusahaan antara lain. Pertama, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh seorang pribadi, biasanya pemilik sekaligus sebagai pimpinan perusahaan. Kedua, perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang terdiri atas 2 orang atau lebih dan sepakat untuk menjalankan usaha secara bersama-sama dan keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian. Nah, yang ketiga, perusahaan firma adalah persekutuan yang terdiri atas 2 orang atau lebih dan sepakat untuk menjalankan perusahaan bersama dengan penuh tanggung jawab dan menggunakan satu sama lain. Keempat, perusahaan komaniter adalah persekutuan yang terdiri atas 2 orang atau lebih dan masing-masing sekutu memiliki tanggung jawab bersama. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perusahaan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas sejumlah lembar saham. Kemudian pengertian akuntansi. Akuntansi menurut Bahri adalah seni pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum. Prinsip akuntansi. Pertama, kontinuitas usaha, kesatuan usaha, periode akuntansi, kesatuan pengukuran, bukti yang objektif, pengungkapan yang sepenuhnya, konsistensi, dan realistis. Persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam 2 aspek. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi: aset, liabilitas atau kewajiban, ekuitas atau modal, pendapatan, beban, dan priv. Bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi. Keseimbangan antara harta dan modal. Harta merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan sumber pembelanjaan untuk melakukan kegiatan usaha tersebut.
Harta sama dengan utang ditambah modal. Harta perusahaan yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan diperoleh melalui dua sumber, yaitu pemilik dan kreditur. Transaksi bisnis. Transaksi merupakan suatu bentuk kegiatan dalam perusahaan. Transaksi merupakan suatu bentuk kegiatan dalam perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Contohnya menjual, membeli, serta membayar berbagai macam biaya lainnya. Sedangkan pencatatan sebagai perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan secara kronologis yang nantinya dapat dibicarakan dengan pihak lain dinamakan administrasi transaksi. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang lengkap biasanya seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas dan atau laporan arus dana. Dan terakhir, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integrasi dari laporan keuangan. Baiklah, kita lanjut dengan rangkuman yang kedua atau dari kelompok kedua dengan materi transaksi. Pengertian transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Jenis-jenis akuntansi terdiri atas 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik. Transaksi ini terjadi pada awal pendirian berupa akun model brief. Transaksi dengan pelanggan. Transaksi ini terjadi pada penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Ketiga, transaksi dengan kreditor. Transaksi yang berupa penarikan pinjaman dan transaksi pelunasan pinjaman. Keempat, transaksi dengan pemasok. Transaksi yang digunakan untuk membeli bahan baku, pembelian produk atau barang dagangan. Retur pembelian dan transaksinya. Kelima, transaksi dengan penyedia nilai tambah. Transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan. Analisis transaksi yang merupakan tahapan pertama dari siklus akuntansi yang mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting atau diakunkan ke dalam buku besar. Baiklah, lanjut di rangkuman yang ketiga dengan materi penyesuaian. Pengertian proses penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebesarnya pada akhir periode tertentu. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Proses penyesuaian. Proses penyesuaian adalah analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan, karena saldo-saldo tersebut tidak mencerminkan saldo yang sesungguhnya. Karakteristik proses penyesuaian. Setiap perusahaan dalam menyiapkan laporan keuangan berdasarkan periode waktu dapat dilaporkan bulanan, tribulan, dan tahunan. Konsep periode akuntansi atau accounting period concept mengharuskan pendapatan dan beban dapat dilaporkan dengan tepat. Agar pelaporan dapat dilakukan dengan tepat,
maka perusahaan harus mengikuti standar dari International Financial Reporting Standards atau IFRS yang mengharuskan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Sebelum melakukan basis akrual, sebuah perusahaan menggunakan basis kas, di mana perusahaan akan mencatat pada kas masuk dan keluar saja. Akan tetapi, setelah IFRS menetapkan standar, maka kebanyakan perusahaan menggunakan basis standar ini yang disebut basis akrual. Perbedaan basis kas dan basis akrual. Basis kas di mana transaksi dicatat sebesar nominal yang diterima dan dikeluarkan dari kas perusahaan. Basis akrual di mana transaksi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. Kemudian lanjutan konsep yaitu konsep pengakuan akuntansi yang dilakukan untuk mengakui adanya pendapatan. Konsep biaya atau beban akuntansi yang dilakukan untuk mengakui adanya beban atau biaya bersamaan dengan pengakuan pendapatan. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Pertama, penyesuaian aset tetap, yaitu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan digunakan untuk dijual. Masa manfaat lebih dari 1 tahun dan disusulkan tiap tahun. Karena aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka logikanya nilai tiap tahunnya pasti akan berkurang, sehingga perlu dibuatkan jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan pada akhir tahun. Nah, yang kedua, beban dibayar di muka adalah beban yang akan datang yang awalnya dicatat dengan aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal barang atau jasanya belum diterima. Ketiga, pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan menerima uang kas sebagai tanda diterimanya pendapatan, namun perusahaan belum melakukan kewajibannya, maka pada akhir tahun harus disesuaikan. Keempat, pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang telah dihasilkan tetapi kas belum diterima. Kelima, beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dan belum dibayarkan. Kemudian, fungsi jurnal penyesuaian. Secara umum fungsi jurnal diantaranya pertama, agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Kemudian contoh-contoh akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Pertama, sewa dibayar di muka, beban gaji, piutang usaha, sewa diterima di muka, beban dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Lanjut, materi yang keempat yaitu siklus akuntansi. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Bukti asli suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah. Akan tetapi harus pula disadari bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tertulis. Misalnya pencurian barang dagangan. Transaksi ini merupakan transaksi yang bersifat luar biasa. Kwitansi merupakan bukti bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai. Pencatatan dalam buku harian. Nah, transaksi dicatat pertama kali atau disebut buku harian atau jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Nah, sebagaimana ditunjukkan oleh kolom jurnal informasi berikut: tanggal, kolom debit, nama, dan kolom kredit.
Pencatatan buku besar dan buku tambahan. Buku besar untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak yang memerlukannya, terutama pimpinan perusahaan. Maka perkiraan-perkiraan yang sudah dihimpun di dalam buku harian tersebut harus pula dipisahkan atau digolongkan menurut jenisnya. Kemudian, buku tambahan. Beberapa perkiraan memerlukan penjelasan secara terperinci untuk mendukung pas-pas, neraca, dan perhitungan laba rugi. Kumpulan yang dari terpisah perkiraan disebut buku besar tambahan. Perkiraan masing-masing langganan yang membentuk buku besar tambahan disebut buku besar langganan atau buku besar piutang. Buku besar piutang. Demikian juga perkiraan masing-masing kreditor yang membentuk buku besar tambahan disebut buku besar kreditor atau buku besar hutang. Neraca, lajur, dan jurnal penyelesaian. Saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan ini, dan karenanya menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit. Jadi, suatu neraca saldo merupakan suatu alat untuk mengecek atas kecermatan pencatatan dan pembukuan. Jurnal penyelesaian akan membuat pengukuran laba periode tersebut lebih akurat dan memperbarui perkiraan aktiva dan kewajiban sehingga memiliki nilai sisa yang tepat bagi laporan keuangan. Cara penyiapan laporan keuangan yang terbaik adalah mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu, disusul dengan laporan perubahan posisi keuangan, dan terakhir adalah neraca. Elemen penting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah nama perusahaan, nama laporan, tanggal atau periode yang dicakup laporan, rangka laporan tersebut. Penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Saldo setelah penutupan. Siklus akuntansi akan berakhir dengan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah pengujian terakhir mengenai ketepatan dan pemindahan bukuan ayat jurnal penyelesaian dan penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar seluruh perkiraan dengan nilai sisanya. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa buku besar berada pada posisi yang seimbang untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Isi perkiraan neraca adalah nilai sisa akhir dari daftar permanen, yaitu perkiraan neraca, aktiva, kewajiban, dan modal. Di dalamnya tidak termasuk perkiraan sementara seperti perkiraan pendapatan, beban, atau pengambilan pribadi, karena nilai sisa perkiraan tersebut telah ditutup. Baiklah, lanjut di materi kelima, yaitu perusahaan dagang. Pengertian akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang besar atau grosir dan pedagang kecil atau eceran. Ciri khas perusahaan dagang. Pertama, usaha yang dilakukan. Yang maksud dengan usaha yang dilakukan adalah perusahaan dagang melakukan pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa terlebih dahulu mengolah barang tersebut. Nah, yang kedua, kegiatan akuntansinya, yang dimana perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagang, di mana terdapat perhitungan harga pokok, penjualan, dan laporan laba rugi, dapat menggunakan bentuk single step dan multiple step.
Transaksi yang umum digunakan pada perusahaan dagang meliputi pembelian barang secara kredit, pembelian barang secara tunai, retur barang dagangan, menerima potongan pembelian, membayar atau menerima perhitungan biaya angkut pembelian, menjual barang secara kredit, menjual barang secara tunai. Pembagian perusahaan dagang. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan adalah perusahaan dagang yang berfokus pada produk yang dijualnya. Perusahaan dagang jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan barang baku, kedua perusahaan barang jadi. Perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumennya. Pertama, perusahaan dagang besar adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi dalam jumlah besar juga. Perusahaan dagang besar adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi dalam jumlah besar juga. Yang kedua, perusahaan dagang perantara. Tiga, perusahaan dagang pengecer. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Perusahaan dagang adalah salah satu perusahaan yang sangat membutuhkan keberadaan siklus akuntansi ini. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang diantaranya sebagai berikut: identifikasi transaksi jurnal umum, jurnal khusus, buku besar pembantu, posting ke buku besar, laporan harga pokok penjualan, membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik. Baiklah, lanjut dengan materi yang terakhir, yaitu persediaan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri serta perusahaan jasa. Persediaan memberikan pengertian yang berbeda tapi pada dasarnya maksud dan tujuannya adalah sama. Jenis-jenis persediaan. Pertama, persediaan menurut fungsinya. Base stock atau cold size inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar yang dibutuhkan pada saat itu. Kedua, fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan. Ketiga, anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang. 1. Persediaan bahan baku, yang persediaan dari barang-barang terwujud yang digunakan dalam proses produksi. Kedua, persediaan bagian produksi atau parts yang dibeli, yaitu persediaan barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan lain yang dapat secara langsung tanpa melalui proses produksi selanjutnya. Klarifikasi manajemen persediaan atau inventory. Adapun beberapa macam klarifikasi inventory, diantaranya adalah beberapa klarifikasi inventory yang digunakan oleh perusahaan, antara lain: pertama, inventory produksi; kedua, inventory MRO; yang ketiga, inventory in progress; yang keempat, inventory finished goods. Alasan memiliki persediaan. Alasan yang mendorong perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah yang relatif besar adalah masalah ketidakpastian permintaan. Jika permintaan akan bahan
atau produk lebih besar dari yang diperkirakan, maka persediaan dapat berfungsi sebagai penyangga yang memberikan perusahaan kemampuan untuk memenuhi tanggal penyerahan sehingga pelanggan merasa puas. Tujuan persediaan: pertama, menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Kedua, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Ketiga, untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Pengukuran nilai persediaan. Untuk mengukur nilai persediaan pada perusahaan dapat disajikan dalam pengukuran sebagai berikut. Pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Kedua, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Tiga, nilai wajar. Pencatatan persediaan. Akuntansi pemerintahan dalam pencatatan pengadaan persediaan menggunakan metode fisik atau physical method atau metode periodik atau periodical method. Artinya, persediaan yang diperoleh atau diadakan dicatat sebagai belanja yang merupakan komponen akan nominal atau temporer. Namun, persediaan yang dibeli atau diperoleh secara fisik diadministrasikan oleh bagian gudang atau barang berdasarkan prinsip perpetual. Secara periodik atau biasanya akhir tahun buku berdasarkan hasil perhitungan fisik, nilai persediaan dicatat dalam akun persediaan diisi debit dan akun cadangan persediaan diisi kredit. Baiklah, itulah tadi presentasi yang telah saya bawakan untuk memenuhi tugas dari ulangan tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.